Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Prianisi, mahasiswa dari Universitas Nasional jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengkajian luka. Sebelumnya, apa sih itu pengkajian luka? Pengkajian luka merupakan salah satu hal yang sangat penting yang dilakukan oleh seorang perawat pada saat kita melakukan perawatan luka kepada pasien. Kapan sih kita melakukan perawatan luka? Perawatan luka tidak hanya dilakukan satu kali saat pasien mengunjungi rumah sakit, tetapi juga dilakukan secara periodik atau mengulang saat kita melakukan perawatan luka yang bertujuan untuk mengetahui proses dari penyembuhan luka tersebut. Mengapa sih harus dilakukan pengkajian pada luka? Yang pertama itu untuk mengetahui informasi dasar pada luka tersebut dan untuk mementoring progres dari luka. Yang kedua itu untuk memilih dasar dari barutan yang akan diberikan kepada luka tersebut. Pengkajian luka itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada pengkajian luka lokal dan yang kedua ada pengkajian luka umum. Yang pertama itu ada lokasi luka. Lokasi luka itu dapat mempengaruhi waktu penyembuhan dari luka tersebut. Contohnya pada di area persendian, penyembuhannya itu akan lebih lama dibandingkan daerah lain. Ada juga area yang rentan, contohnya itu seperti pinggul dan bokong karena itu ada tekanan dan gaya lipatan pada daerah situ. Selanjutnya itu ada stadium luka. Yang pertama itu stadium 1 atau juga disebut luka superficial. Pada lapisan ini adalah lapisan epidermis utuh. Biasanya terdapat eritema atau perubahan warna. Saya akan kasih gambarnya di samping sini. Ini contoh dari luka stadium 1 atau superficial. Selanjutnya itu ada stadium 2 atau bisa disebut dengan luka partial thickness. Kehilangan seluruh bagian epidermis dan dermis sebagian. Biasanya warnanya itu merah atau merah jambu. Contohnya pada gambar di atas, ini contoh gambar stadium luka kedua. Selanjutnya ada stadium 3 atau bisa disebut dengan luka full thickness. Hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang meluas sampai bawah tetapi tidak melewati batas yang mendasarinya. Contohnya itu pada gambar di atas ini masuk ke dalam stadium 3. Selanjutnya stadium keempat itu biasanya pada stadium ini luka sudah menembus ke bagian tendon, otot, dan tulang sampai terlihat si tulangnya itu. Contohnya pada gambar di atas ini stadium 4. Selanjutnya kita masuk ke pengkajian ketiga, yaitu mengkaji warna dasar. Di sini ada 4 macam warna. Yang pertama itu ada pink, merah, kuning, dan hitam. Apa sih arti dari warna-warna itu? Nah, kalau warna pink itu biasanya menunjukkan proses terjadinya epitelisasi, yang warna merah itu menunjukkan terjadinya granulasi dan vaskularisasinya itu baik. Kalau yang kuning itu terjadinya jaringan mati tapi masih lunak, vaskularisasinya buruk. Kalau hitam itu jaringan mati yang sudah keras dan vaskularisasinya juga buruk. Selanjutnya masuk ke pengkajian berikutnya, mengkaji tepi luka dan kulit di sekitarnya. Kita harus lihat bagaimana kondisi luka tersebut. Jika tepi luka itu tebal, harus kita tipiskan. Jika tepi luka kasar, harus kita haluskan. Jadi kita lihat bagaimana kondisi dari luka tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pengkajian mengkaji eksudat dan bau. Sebelumnya di sini eksudat adalah salah satu cairan yang keluar dari dinding pembuluh darah ke jaringan di sekitarnya karena suatu cedera atau proses peradangan yang sifatnya hanya sementara. Di sini saya akan kasih gambar tipe dari cairan eksudat. Dan selanjutnya bau. Kita lihat dari kondisi dari si luka tersebut. Nah, ini ada tipe bau atau odor. Selanjutnya kita akan mengkaji lokasi, ukuran, dan ketebalan dari luka tersebut. Kita mengkaji lokasi. Sebelumnya kita tanya dulu kepada bapaknya, Bapak lokasi lukanya ada di daerah mana dan bagaimana Bapak bisa mendapatkan luka tersebut. Dan selanjutnya kita mengukur ukuran. Jika besar luka, maka itu akan mempengaruhi penyembuhan dari luka tersebut. Gimana sih cara ngitungnya? Cara ngitungnya itu memperhatikan arah kepala dan membentuk sudut 90 derajat dan mencari daerah paling panjang dan
paling lebar. Caranya itu P kali L. Biasanya itu kita mengukur dengan menggunakan penggaris kertas yang hanya sekali pakai dan menggunakan juga lidi kapas. Kita masukkan ke dalam luka tersebut, kemudian kita ukur berapa sih kedalamannya gitu. Selanjutnya kita mengkaji tanda-tanda infeksi. Yang seperti yang kita ketahui, tanda-tanda infeksi itu adalah terjadinya ruam kemerahan pada luka. Kita tanyakan kepada pasien, Bapak, apakah selama Bapak memiliki luka ini mengalami demam, terus apakah lukanya sakit atau terjadi panas pada daerah luka tersebut. Kita tanyakan gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.